Hai anak-anak, Assalamualaikum. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur, kaidah kebahasaan, serta menyajikan teks deskripsi. Mari kita simak bersama-sama ya. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah struktur teks deskripsi. Sebuah teks dikatakan lengkap jika ia memiliki struktur teks yang runtut. Nah, di sini yang pertama ada identifikasi. Identifikasi berisi gambaran umum tentang nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. Jadi, dalam identifikasi ini menyangkut pernyataan-pernyataan umum, baik itu klasifikasi maupun definisi. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, di sini berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, perincian ini dapat berisi tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maupun apa yang kita rasakan. Di dalam deskripsi bagian ini jelas dia dideskripsikan atau digambarkan sejelas-jelasnya mengenai objek tersebut. Lalu yang terakhir ada simpulan atau kesan. Nah, di sini berisi kesan umum mengenai objek yang sedang dibahas. Ciri bagian simpulan teks deskripsi adalah mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan pada teks tersebut. Nah, simpulan ini harus dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan juga jelas. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini. Di sini sudah ada analisis struktur teks deskripsi ya tentang Tongkonan, Rumah Adat Sulawesi Selatan. Untuk paragraf pertama dan kedua disebut sebagai deskripsi umum karena dia menjelaskan objek yang digambarkan, yakni tentang rumah Tongkonan yang merupakan rumah adat Tanah Toraja. Di situ juga dijelaskan lokasinya di Sumatera Barat, yaitu bisa disebut dengan Rumah Gadang. Nah, ini juga dijelaskan tentang makna nama Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk. Kemudian dia juga dijelaskan tentang pernyataan umum lainnya mengenai Tongkonan. Kemudian di paragraf yang ketiga, 4, dan 5 dia termasuk deskripsi bagian karena dia menjelaskan bagian-bagian itu secara rinci, menjelaskan bagian-bagian itu secara detail tentang perincian yang dapat kita lihat, dapat kita dengar, dan juga dapat kita rasakan tentang Tongkonan. Bahwa rumah Tongkonan ini dianggap sebagai ibu oleh masyarakat Toraja. Kemudian di situ juga jelas di Rumah Tongkonan memiliki 3 bagian di dalamnya. Ada juga ruangan-ruangan yang disebut dalam teks tersebut. Lalu ada sudut-sudut bagian rumah yang juga disuguhkan di sini. Mulai dari atap, kemudian dinding, kemudian ada lagi kepala kerbau yang menjadi ciri khas dari rumah Tongkonan, sampai dengan tanduk kerbau di depan Tongkonan. Jadi semuanya dijabarkan, digambarkan secara detail di dalam teks deskripsi. Selanjutnya kita ke pembahasan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Untuk yang pertama di sini ada rujukan kata, kemudian yang kedua kata berimbuhan, yang ketiga kalimat definisi, yang keempat kata hubung atau disebut juga konjungsi, yang kelima kata-kata khusus, keenam kalimat perincian, ketujuh kalimat cerapan panca indera, kedelapan kata dasar KTSP, dan yang terakhir adalah majas. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama adalah rujukan kata, yakni satu kata merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterikatannya. Coba perhatikan contoh yang sudah saya berikan. Di situ ada Jaipongan adalah seni tari yang lahir dari kreativitas seniman asal Bandung.
gugum gembira. Ia terinspirasi pada kesenian rakyat, yakni ketuk pilu. Coba kalian perhatikan kata yang saya garis bawah di situ. Kata ia pada contoh kalimat tersebut merujuk pada nama gugum gumbira. Nah, keterkaitan dua kata yang menjadi contoh itu sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kepaduan teks. Kemudian yang kedua adalah kata berimbuhan. Di sini kalian akan mengenali kata-kata berimbuhan. Ada kata dasar yang sudah mendapat awalan, bisa disebut sebagai prefix, atau mendapat akhiran disebut sufiks, atau mendapat sisipan disebut infix, atau kata-kata itu penting juga dalam sebuah tulisan. Nah, coba perhatikan di sini ada kalimat kehadiran tari tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap para pecinta seni tari untuk lebih aktif lagi menggali jenis tarian rakyat yang sebelumnya kurang diperhatikan. Nah, di sini yang saya beri garis bawah itu merupakan kata-kata berimbuhan. Kehadiran berarti dia mendapat awalan ke dan juga akhiran an dari kata dasar hadir. Kemudian yang kedua, memberikan, kata dasarnya adalah beri, mendapat awalan mem, dan juga akhiran kan. Begitu juga kata-kata selanjutnya. Yang ketiga adalah kalimat definisi. Kalimat ini dapat dirumuskan dengan X sebagai benda yang didefinisikan dan Y sebagai definisinya. Nah, kata kerja penghubung antara X dan Y dapat berupa kata seperti adalah, ialah, dan juga merupakan. Coba perhatikan contoh kalimat tersebut. Di sini ada tari kecak menempati sebagai X, kemudian pertunjukan seni khas Bali yang diciptakan tahun 1930-an menempati sebagai Y. Nah, kata kerja penghubung antara X dan Y ini dia menggunakan kata merupakan. Kemudian yang keempat adalah kata hubung. Kata hubung ini bisa disebut dengan konjungsi. Jadi menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, kata yang satu dengan kata yang lain. Sini yang saya garis bawahi ada contoh sehingga atau dengan. Ada lagi contoh-contoh yang lain misalkan dan, lalu, walaupun, meskipun, tetapi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kata-kata khusus. Nah, kata-kata khusus ini menggunakan kata yang berkaitan dengan objek yang digambarkan. Ya, ini sini misalkan ada kata indah. Kata lain dari indah itu bisa elok, molek, cantik, manis, menawan, menakjubkan, dan juga memesona. Yang keenam adalah kalimat perincian. Nah, kalimat perincian ini berfungsi untuk menjelaskan dari kalimat yang umum. Nah, ibuku orang yang baik contohnya. Nah, orang yang baik ini orang yang bagaimana? Berarti dia dapat menolong dan juga bisa dikatakan lembut serta ramah. Yang ketujuh adalah kalimat serapan panca indera. Di sini ada seolah-olah dapat melihat, seolah dapat mendengar, dan juga seolah dapat merasakan. Nah, kita dapat melihat objek tersebut melalui teks jika kita disuguhkan dengan kalimat-kalimat yang menunjang. Yakni di sini ada bukit hijau menjadi latar pantai yang indah. Di sini kita dapat seolah-olah melihat bukit itu berwarna hijau menjadi background pantai yang indah. Kemudian kita dapat mendengar alunan gamelan berbisik merdu. Jadi seolah-olah ini telinga kita disuguhkan dengan merdunya suara gamelan. Dan yang terakhir ada seolah dapat merasakan semilir angin pantai menambah kesejukan hati. Melalui kalimat ini kita dapat merasakan sejuknya hati dengan semilirnya angin pantai. Nah, yang kedelapan adalah kata dasar dalam kurung KTSP. Di sini penggunaan awalan men yang diikuti kata dasar dengan huruf awal KTSP nantinya akan mengalami peluluhan. Coba perhatikan contoh yang pertama. Di situ ada kata dasar kumpul, berarti huruf awalnya adalah K. Dia mendapat awalan men, kemudian akhiran juga kan.
di sini dia menjadi mengumpulkan. Jadi kata dasarnya tadi kumpul diawali dengan huruf K, dia luluh menjadi G. Begitu juga dengan contoh yang kedua, kata dasarnya adalah tonton, berarti dia diawali dengan huruf T, kemudian mendapat awalan men menjadi menonton. Jadi fonem T berubah menjadi N. Dia menjadi menonton, bukan mentonton. Begitu juga dengan contoh yang ketiga dan 4, fonem S berubah menjadi Y dan fonem P berubah menjadi M. Dan yang terakhir adalah majas. Majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah teks. Yang pertama di sini ada personifikasi. Majas personifikasi di sini menggunakan ungkapan yang seakan-akan menggantikan fungsi benda mati. Jadi seolah-olah benda mati itu sifatnya seperti manusia. Contohnya di sini, bulan pun tersenyum kepadaku. Jadi bulan kan benda mati, seolah-olah dia hidup seperti manusia. Karena yang biasanya tersenyum adalah kita. Kemudian yang kedua adalah majas metafora. Majas ini menggunakan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi, melalui ungkapan, objek ini dibandingkan dengan objek lainnya yang serupa sifatnya tapi bukan manusia. Contohnya adalah Raja Siang. Ya, Raja Siang di sini artinya adalah matahari. Kemudian yang ketiga adalah hiperbola. Majas ini mengungkapkan sesuatu dengan kesan yang berlebihan, bahkan membandingkan sesuatu dengan cara yang hampir tidak masuk akal. Di sini contohnya adalah banting tulang. Artinya banting tulang di sini berarti bekerja keras. Selanjutnya ada majas litotes. Jadi majas ini berkebalikan dengan majas hiperbola, tetapi lebih sempit pada ungkapan yang bertujuan untuk merendahkan diri, dan pada kenyataannya yang dimaksud itu tidak seperti yang dikatakan. Contohnya di sini adalah mampir ke gubuk kami, padahal kenyataannya gubuk itu merupakan rumah yang mewah dan juga megah. Kemudian ada majas ironi. Majas ini menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada dengan maksud menyindir. Jadi seperti memuji di awal, namun pada akhir kalimatnya menunjukkan maksud sindiran. Contohnya, pagi sekali datangmu padahal jam makan siang sebentar lagi. Hal ini menunjukkan bahwa dia datang sudah menjelang siang. Nah, sebenarnya macam-macam majas di sini sangat banyak ya. Namun yang biasa digunakan dalam teks deskripsi ada 5 majas. Nah, struktur teks dan kaidah kebahasaan teks deskripsi sudah kalian pahami bukan? Nah, sekarang kita menyajikan teks deskripsi itu secara baik dan juga benar. Nah, dalam menulis teks deskripsi ini bisa membuat karakter yang digambarkan lebih hidup gambarannya. Jadi di benak pembaca dia seolah-olah dapat melihat, mendengar dan juga merasakan apa yang kita tulis. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa menulis teks deskripsi ini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah menentukan objek yang dideskripsikan dulu. Jadi tentukan apa sih yang ingin kalian tulis nantinya. Kemudian yang kedua menentukan struktur teks berdasarkan rincian objek. Jadi dirinci dulu objeknya. Kemudian yang ketiga menyusun rincian objek menjadi pola yang sistematis. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan rincian objek menjadi teks deskripsi yang padu dan juga utuh. Dan yang terakhir adalah menyunting teks deskripsi dengan tepat. Jadi menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, kemudian jika kita sudah paham dalam penulisan teks deskripsi, kita bisa menyajikan teks deskripsi itu dengan baik ya. Bisa secara lisan ataupun bisa secara tulisan. Nah, coba perhatikan di sini. Jika kita menyajikannya secara lisan,
kita bisa memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama adalah intonasinya harus bervariasi. Artinya, naik turunnya suara harus dilakukan secara tepat agar pendengar tidak merasa bosan. Yang kedua adalah artikulasi atau pengucapan huruf, kata hingga kalimatnya harus jelas, tentunya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga adalah volume suaranya juga harus jelas. Di sini kita harus memperhatikan keadaan ruangan ya. Jika kita berada di ruangan yang besar dan juga terbuka, maka harus membaca dengan suara yang lantang. Sebaliknya, jika kita berada di ruangan yang kecil dan juga tertutup, tidak perlu terlalu keras berbicara. Nah, kemudian yang keempat ada tekanan kata-kata yang tepat. Di sini usahakan kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak diberi tekanan seperti dalam bahasa yang lain. Yang terakhir adalah tempo yang harus juga diperhatikan. Jadi kecepatan berbicara itu harus diukur. Dengan begitu pengucapan tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Nah, terima kasih telah mengikuti pembahasan materi kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.